Mas Reo lagi. Siap. Waduh, assalamualaikum Mas Reo nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih sehat? Alhamdulillah. Kayaknya kita masih dengan pakaian yang sama ya. Cuma temanya aja yang agak berbeda dia. Buat teman-teman saya, kita masih barengan lagi, masih dengan saya juga, masih dengan Mas Reo juga. Nah, kesempatan yang sebelumnya kita sempat ngobrol gerakan ataupun program Malang Selatan. Nah, kali ini kita ngomongin yang biasanya teman-teman sering lihat di jalan mondar-mandir pokoknya ya. Kadang pakai sirine, kadang lampu aja, kadang mati gitu ya. Berarti aman ini kondisinya ini ya. Aman. Kita ngomongin soal wiyu-wiyu. Wah, siap. Sebentar Mas, kok namanya wiyu-wiyu Mas? Dulu itu ngasih nama itu yang nanti bakal jadi bintang tamu di sini, Mas Rian. Oh gitu? Iya. Masya Allah, bakal jadi bintang tamu di sini ya. Kenapa wiyu-wiyu? Ya biar gampang diinget aja. Mungkin Jadi, karena suara sirine gampang seperti itu diinget. dia. Wiyu-wiyu itu kan langsung orang nempelnya tuh sama bunyi sirine. Bunyi sirine tadi. Iya, betul. Makanya namanya wiyu-wiyu. Wiyu-wiyu. Ya. Tapi kalau boleh tahu, wiyu-wiyu ini sebenarnya lahirnya di Kota Malang kah atau di luar Kota Malang? Wiyu-wiyu itu lahir di Kota Malang. Oh, di Kota Malang ya. Sekitar tahun 2017 akhir, bulan Oktober lah. Oh, lumayan lama udah Iya. ya. 5 tahun lebih deh ya. Ya 5 tahunan ya. 2017 dan memang lahir di Kota Malang. Kota Malang. Wow, saya baru tahu. Saya kira ini dari luar, maksudnya dari luar Kota Malang gitu kan, akhirnya menyebar nih kayak franchise gitu kan akhirnya. Lahirnya di masjid. Lahirnya di masjid. Iya, tapi bukan di sini. Bukan di sini ya, bukan di Sabilis Salam ya? Belum di sini. Belum di sini. Oh, Ada oke. di satu masjid di Kota Malang. Pada saat itu saya masih bergabung di suatu yayasan. Kemudian singkat cerita, saya udah nggak di sana. Karena dulu dari awal itu saya tunggal dulu. Jadi menjalankan si wiyu-wiyu ini. Akhirnya begitu saya sudah nggak di sana, ya wiyu-wiyu saya tarik dan tetap saya jalankan gitu. Tetap dijalankan Iya. ya. Berarti posisi Mas Reo sebagai apa ini? Sebagai apa ya? Kan dulu sempat menjalankan sendiri. Iya sendiri. Itu sendiri dalam artian armadanya cuma 1 unit atau? Betul, armadanya satu, yang jalankan satu. Kadang kalau misalnya perjalanan luar kota saya harus cari teman-teman. Ada yang mau ikut nggak? Ada yang mau ikut nggak? Cuman Supaya kan, bisa gantian tadi ya? iya. Cuman Oke. dulu kan ambulan itu identik nggak banyak orang yang berani gitu. Iya sih Mas. Iya sih bener sih itu. Saya dulu awal itu sampai harus dalam tanda kutip menjebak. Ayo temenin yuk gitu. Mengapa Mas? Kita ngantar pasien gitu. Ternyata bukan pasien Ternyata ya? bukan pasien. Ternyata jenazah. Oh, Ya, oke. saya bilang loh sebelumnya beliau ini Pasien. gitu kan. Ternyata udah jadi jenazah. Ya mau nggak mau akhirnya mau ikut lah dia karena udah Jebakannya keren sih. Tapi pernah punya pengalaman yang agak gitu gak Mas? Serem. Iya gitu Mas. Sepanjang perjalanan dari mengawali sendiri aja, armadanya juga cuma 1 gitu. alhamdulillah sih sejauh ini saya belum pernah ngalamin hal-hal yang serem itu. Atau temannya gitu? Kalau yang teman mungkin ngerasakan- pernah. Oh, Cuman- ada yang cerita gak Mas gitu? Saya tuh lupa ya, cuman seperti apa ya? Lupa saya. Cuman ya saya berpikirnya gini. Terus terang saya dari awal menjalankan itu saya nggak takut gitu. Oke. Saya nggak takut karena sebelum saya menjalankan ambulan saya ya bisa dibilang ya orang yang lihat kuburan aja takut gitu kan. Cuman Oke. semenjak saya pernah memandikan jenazah, yang kebetulan ayah saya sendiri. Oke. Setelah itu saya nggak. Nggak anu lagi ya, udah rasa yang itu nggak ada lagi ya. Malah saya kalau bawa ambulan itu lebih senang bawa jenazah daripada pasien. Kenapa tuh Mas? Ya. Kalau jenazah nggak rewel. Oh iya benar sih. Iya sih. Kalau Iya. pasien mungkin kita pasti Kita ada harus berhati-hati gitu hati-hati kan. ya. Iya. Bawa mobilnya nggak bisa sembarangan. sembarangan. Dan kalau bisa lebih cepat lebih baik sampai ke rumah sakitnya kalau bawa pasien. Jadi gini, Benar nggak tuh? kalau kita itu karena saya dari awal menetapkan si WIW ini bukan ambulan emergensi. Oh, oke. Iya, Paham. jadi ambulan itu kan ada beberapa jenis ya. Oke, baru tahu. Jenazah, Ada jenazah, kemudian transporter, transporter, sama emergensi. Nah kita ngambil di 2 ini aja deh yang transporter dan dan jenazah. jenazah. Karena kalau emergensi itu banyak harus disiapkan.
tim medis, Bener sih. dan segala peralatannya lah. Yang lengkap di dalam mobil itu Mas ya tadi. Jadi sepanjang perjalanan pasien masih bisa ditangani dulu Iya, nih ya sampai nanti nyampe ke unit gawat darurat Nah, atau kita belum nyampe ke sana. Oh, oke. Karena kayak saya sendiri kan nggak ada basic sebenarnya. Dari awal tuh saya nggak punya basic apapun. Saya nggak tahu apapun tentang ambulan pada saat mengawali itu. Teman-teman relawan yang bergabung di WIWI juga basicnya ya orang-orang biasa aja gitu kan. Orang-orang biasa yang mau meluangkan waktu, tenaga Bener. jadi relawan di WIWI gitu. Jadi ya modalnya cuma nyetir doang. Pokoknya yang penting bisa nyetir dulu deh ya. Bener sih bener. Wah luar biasa. Nah Wiyu dari kurang lebih 2017 Mas ya. Iya. Menjalankan sendirian kemudian sampai masih ada satu armada. Sekarang di 2022 udah berapa Mas kurang lebih armada? Armada kita itu yang berjalan itu ada 4. Ada 4. Satu sebenarnya sedang kita persiapkan tapi karena masih nunggu Kelengkapan gitu ya. iya masih nunggu bahasanya masih nunggu duitnya lah Oh, untuk menyiapkan jadi ambulan. Oke, Sudah ada sirenenya tapi dalamnya masih belum Oh dalamnya masih belum terkondisikan ya. belum terkondisikan. Jadi yang aktif itu 4, 3 itu taruh di kota. Oh 3 di kota? Iya, 1 kita taruh di pelosok di daerah Bantur, Oh oke. Malang Selatan. Malang Selatan juga tadi Iya. ya. Jadi bisa dipergunakan saudara-saudara kita yang di sana nantinya. Dan masih kita ngambilnya tadi yang 2 ya, transporter dan jenazah ya. Artinya bukan yang emergency tadi. Gitu ya. Oh, oke sebetulnya. Nah sebenarnya kalau ada teman-teman di luar sana gitu Mas, yang juga kepikiran pengen juga nih buat kayak Wiyu mumpung ada satu mobil yang nggak terpakai gitu ya. Susah nggak sih Mas untuk prosesnya merubah itu menjadi sebuah ambulan gitu? Jadi yang penting ada duitnya. Secara administratif anggaplah anggaplah mobilnya udah ada gitu ya. Kemudian ada dana untuk merubahnya entah Jadi itu ambulan gitu. jadi ambulan gitu ya. Secara administratif itu gimana gitu? Apakah ada Sebenarnya izin dan segala macamnya gitu Mas? Sebenarnya kalau izin menjalankan ambulan sejauh ini sih saya nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan jawaban saya nggak salah gitu. Mudah-mudahan ya. Sejauh ini tidak pernah dipertanyakan. Artinya ambulan di Malang ini banyak. Bener. Masjid punya, ada. punya, kemudian kadang perumahan juga punya. Kadang perumahan benar ada. Kemudian ada yayasan-yayasan, institusi itu punya. Kalau ditanya ada izinnya nggak? Memang nggak. Sejauh ini sejauh ini tidak ada izin khusus untuk menjalankan ambulan. Ya. Cuman mobilnya itu statusnya memang harus ambulan. Mobilnya statusnya ambulan. Iya, jadi karena mobil-mobil ini kan awalnya mobil ada mobil angkutan penumpang dan sebagainya, biasa di SNK itu kan. Di SNK benar. Nah, itu yang harus dirubah jadi ambulan. Oh, berarti secara administratif mungkin itunya saja yang harus dirubah. Bahasa sederhananya STNK-nya harus ambulan. STNK-nya harus jadi ambulan. Betul. Bukan lagi pengangkut penumpang biasa ya. Oke, dan selebihnya udah nggak ada. Nggak ada. Ya selebihnya bisa nyetir dan punya SIM A aja lah. Dan mungkin ngerti penggunaan tadi ya sirine-sirinenya. Betul. Penggunaan semua peralatan yang ada di dalam ambulan. Nah, boleh nanya nggak Mas, itu ada berapa bunyi sirine sih Mas sebenarnya? Sirine itu banyak sih jenisnya. Saya juga kadang lupa kok. Kalau yang di ambulan sendiri? Jadi ada bunyi sirine untuk emergensi. Ada bunyi sirine untuk misalnya kita pengantaran jenazah. Yang kami tahu cuma 2, yang sering kami gunakan tuh cuma 2 itu aja. 2 itu aja ya. Bukan emergensi sih. Kalau pengantaran ketiga untuk pengantaran. Untuk pengantaran ya pokoknya. Saya juga kadang masih lupa-lupa ingat. Tapi teman-teman itu yang akhirnya dipercayai juga untuk mengelola itu, sebenarnya ada pelatihannya nggak Mas? Ada. Dulu kita awal-awal beberapa relawan kita ikutkan pelatihan. Jadi pelatihan pertolongan pertama. Pelatihan pertolongan pertama. Ya, cuman memang di lapangan itu ya kembali lagi karena kita bukan emergensi ya. Jadi kita melayani misalnya ada yang mau kontrol. Seperti itulah. Dan mungkin ada yang tidak ada kendaraan dan tidak mampu secara ekonomi, disitulah kita membantu gitu. Atau mungkin ada tetangga masjid yang tiba-tiba butuh ke rumah sakit, sementara mungkin anaknya, saudara yang laki-laki tidak ada di rumah, ambulan inilah ke sana gitu. Dan mungkin untuk jenazah juga tadi ya. Betul. Dan free dong Mas ya? Alhamdulillah kita masih sampai hari ini
Ya. kita masih berani masang tulisan gratis di mobil kita. Berarti sebenarnya ada yang nggak gratis dong? Ada sih. Mungkin ada lah ya. Mungkin ada. Mungkin ada, kita nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Tapi Wiu sendiri dari awal hadir sampai Ya. dengan tahun ini gratis. Ya. Itu sebenarnya ada cerita juga gitu. Jadi Gimana tuh Mas? dulu kan awalnya kita kan tadi saya bilang kita kan di bawah naungan satu yayasan. Oke. Ya, ini kita ngomong masalah operasional ya. Jadi kenapa kita dulu berani gratis? Ya karena kita dinaungi suatu yayasan tadi gitu, itu ya. ya. Oke. Kemudian waktu lepas, artinya akhirnya itu kan saya harus handle sendiri. Handle sendiri benar tuh. Ya sementara pada saat itu saya bukan baru sih. Saya ini dulu mantan karyawan salah satu lembaga keuangan. Oh, oke. Iya. Jadi terus terang saya menjalankan ambulan ya mungkin karena saya nggak ada kerjaan gitu ya. Akhirnya jalankan ambulan ini ya. Iya, saya jalankan ambulan. Nah awal-awal sih sempat mikir juga gitu kan. Karena kan udah nggak di bawah yayasan. Bener, nggak ada lagi dong yang ibaratnya secara operasional yang support gitu. itu kan. Supportnya. Akhirnya saya mikir apakah ini harus tetap gratis Bener. atau saya harus dalam tanda petik tuh bahasanya kok nggak enak ya, dikomersilkan gitu kesannya. Oke. Kesannya ya. Kesannya seperti itu. Iya. Cuman pada saat itu akhirnya saya memutuskan Bismillah tetap gratis. Dan akhirnya malah armadanya nambah gitu ya. Malah nambah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah bertambah 1, 2, 3, 4 Iya. gitu ya. Bahkan ada yang sedang dipersiapkan lagi ini ya. Amin, semoga segera. Wah, luar biasa ya dari gratis tadi. Kalau di kota sendiri, Ya. itu ditempatkan ada yang di masjid juga atau di Ya. komplek-komplek pemukiman warga atau gimana Mas? Jadi kami ini kan orang biasa Mas. Siap. Kami secara ilmu agama juga ya terbatas lah ya, masih fakir ilmu gitu kan. Tapi harapan saya pada saat itu mungkin dengan ambulan ini kami bisa berdakwah atau bersyiar gitu kan. Benar. Ya makanya kenapa ambulan itu beberapa saya titipkan di masjid. Oke, kebanyakan di masjid ya. Kebanyakan di masjid. Dari 3 yang di Malang, 2 itu di masjid. Pertama ya karena memang biar ada naungan lah ya. Biar ada naungan pertama Iya. itu sih benar. Naungan yang kedua supaya apa? Ya itulah dakwah kami supaya orang butuh apa-apa tuh datangnya ke masjid. Oh benar. Kembalinya ke masjid lagi nih. Kembalinya ke rumah masjid. Allah lagi nih benar. Iya, jadi satu itu di masjid ini, Masjid Sabilis Salam, yang satu di Masjid Babus Salam, Bagus salam. ya di Jalan Papa Putih. Kalau satu itu sebenarnya ada mau kita titipkan di masjid, cuman memang belum ada naungan. Oke. Akhirnya masih kita taruh di salah satu relawan kita di rumahnya gitu. Oke. Paling jauh pernah pengantaran kemana Mas? Pengalaman Mas Rio sendiri? Kalau saya pribadi paling jauh ke daerah mana ya, Bogor mungkin. Dari Malang ke Bogor Iya. Mas? Wow luar biasa. Luar biasa sih. Sendiri atau Ya enggak, berdua lah. masih berdua dong ya? Saya enggak kuat kalau Itu jauh-jauh. ngantar jenazah Mas? Iya. Kalau jauh-jauh kebanyakan jenazah karena kalau Oke. pasien itu kita nggak boleh sembarangan yang nganter pasien jauh Ya ya. benar-benar. Karena harus Ada ada izin ada juga izin. dari dokternya, Benar. terus kesiapan alat-alat pendukungnya juga. Jadi kebanyakan kita kalau pengantaran jauh itu jenazah. Menarik ya. Saya mungkin mau deh gitu ya membantu Mas Rio kapan-kapan kalau ada yang perlu keluar kota saya siap deh bawa mobil Monggo gitu ya. silakan dengan senang Iya, hati. Mencari pengalaman juga dan ya tadi itu ya kalau kita ingin bersedekah kan banyak cara Mas ya. Iya. Senyum aja udah bisa sedekah gitu kan. Kalau memang secara finansial belum mampu ya udah apa aja bisa disedekahkan, pikiran, ide, tenaga boleh gitu. Dan saya kayaknya tertarik ya kapan-kapan nanti. Tapi ada tapinya loh. Apa itu Mas Rio? Jadi relawan Wiwi itu pertama nggak digaji. Nggak masalah. Nah, kedua ya harus mau meluangkan waktu. Siap. Iya, waktu dan tenaga. Waktu dan terutama. tenaga, Iya. benar sih, benar. Apalagi kalau pengantarannya jauh kayak ke Bogor tadi kan, pasti ada waktu dan ada tenaga. Iya, nanti. karena terus terang ya, terus terang kami ini sekarang ini lagi membutuhkan relawan-relawan baru. Oke. Hanya saja pasti mentoknya nggak digaji. Kan udah bahasanya udah relawan Iya. ya, bukan karyawan tadi. Gitu. Kalau memang bahasanya karyawan, ya insya Allah pasti ada. Tapi kan Makanya
saya lihat teman-teman relawan tuh Masya Allah luar biasa gitu kan. Sudah nggak digaji, terus sudah meluangkan waktunya, Bener. meninggalkan keluarga kadang gitu kan kalau keluar Bener, kota. Ada tenaga yang terbuang gitu. Pasti. Nah itu susah. Artinya nggak banyak orang saat ini yang mau jadi Relawan. relawan. Pasti mundur di depan semua. Walaupun mungkin tidak setiap hari Mas ya. Iya. Tapi kan ketika dibutuhkan udah pasti akan meninggalkan keluarga dulu. Betul. Kemudian ada tenaga yang terkuras, mungkin secara finansial akan keluar sendiri gitu kan, biaya sendiri, tidak ada support gitu. Wah luar biasa. Tapi saya mau deh, nggak apa-apa deh ya kapan-kapan. Kalau dulu kan saya pernah menjadi seorang supir ya gitu, supir seorang pejabat gitu ya. Kayaknya boleh deh kapan-kapan menjadi seorang supir dari salah satu jenazah gitu ya saudara kita. Tertarik sih, seru ya, menantang gitu ya. Ya hitung-hitung menghilangkan rasa-rasa parno gitu kadang ya. Masya Allahnya gini, kita selama kalau saya pribadi gitu ya, menjalankan ambulan ini, artinya kita banyak hikmah. Nah Ya pertama kalau kita ngantar pasien kita jadi bersyukur gitu, alhamdulillah kita masih dikasih sehat. kesehatan bener. Betul. Kemudian kalau ngantar jenazah, ya jenazah orang meninggal itu kan apa ya bahasanya itu bisa memberikan kita nasihat gitu kan, bahwa kita bisa mati suatu waktu gitu. Kapan saja, di Kapan mana saja benar. gitu. Jadi ya banyak hikmahnya, Banyak hikmahnya. banyak pelajaran lah yang Pelajaran ya. bisa kita dapat. Dan yang itu tidak bisa diuangkan sebenarnya. Betul. Nilai berapapun nggak akan bisa gitu Iya. pelajaran yang seperti itu. Nah Mas, kembali ke soal operasional. Akhirnya penasaran juga nih saya tanya. Iya. Jadi sekian banyak armada setelah lepas dari yayasan, operasionalnya dari siapa nih? Kan pasti butuh bensin lah. Betul. Nanti kadang ganti ban, kemudian ya perawatan lainnya deh, namanya mobil gitu. Jadi ini pertanyaan yang ke Waduh, 7.329 banyak ya. Tapi kayaknya saya juga penasaran gitu akhirnya gitu. Jadi ini memang yang sering kali ditanyakan ke kami gitu Mas. Mas kok masih berani sih pakai kata-kata gratis? Nah bener tuh. Terus sponsornya dari mana? Ya, gitu benar. kan. Untuk operasional, maintenance dan sebagainya. Ini jawaban Klasik nih. klasik sebenarnya, jawaban klasik. Ya sponsor kami ya langsung dari atas saya bilang gitu kan. Itu udah Udah lepas. Angkat tangan udah deh, angkat nggak tangan bisa- kalau nggak saya bisa jawab gitu ngapa-ngapain ya. lagi deh, nggak bisa Ya, ngapa-ngapain, bener-bener. Karena saya harus menjelaskan seperti apa gitu. Karena gini, terus terang kami itu sangat-sangat jarang. Artinya biasanya kan orang open donasi, operasional dan sebagainya. Bener. Dan kami bisa dibilang sangat jarang. Sangat jarang. Barusan kemarin saya buat status, itu saya buat, kami tidak pernah menggunakan kata open donasi. Oke. Iya. Kami menggunakan kata urunan. Oh siap. Tahu bedanya? Tahu bedanya, beda banget. Dirasakan beda kan? Dirasakan udah Iya, pasti beda. Karena kami menganggap kalau open donasi itu, ya mohon maafin ya buat yang ini. Kami merasa kalau open donasi itu kesannya minta gitu ya. Bener. Tapi kalau urunan kita ngajak bareng gitu. Artinya karena mobil-mobil ini kan bukan punya kami sebenarnya, amanah orang-orang banyak gitu kan. Bener. Dan kembali untuk orang banyak lagi. Iya, gitu. Jadi kami lebih nyaman menggunakan kata urunan. Ayo bareng-bareng yuk kita jalanin ini mobil ambulan supaya bisa melayani orang-orang, khususnya orang-orang yang nggak mampu gitu. Bener. Secara gratis. Secara gratis. Ya. Dan akhirnya banyak yang tergerak untuk urunan Mas ya. Alhamdulillah bisa dibilang gini, uang kas kami itu nggak banyak, tapi alhamdulillah sampai detik ini kita tidak pernah stop pelayanan karena alasan Bensin habis gitu ya. nggak ada uang untuk operasional. Nah, itu. Alhamdulillahnya seperti itu gitu. Dan selalu cukup untuk sekian armada Iya, yang ada. cukup. Nah, itu bahasanya itu. Luar biasa sih. Jadi kalau misalnya gitu ya, misalnya Mas ini waktunya ganti oli atau ganti ban sebenarnya. Ah, Ya Allah itu selalu menghadirkan di waktu yang tepat gitu. ketika kita butuh, Betul. Allah kasih langsung. Iya. Oh luar Jadi biasa sih. ya gimana ya? Jadi kita tuh anteng-anteng aja. Artinya kita nggak pernah, wah uang kas ini udah mau habis nih. Nanti kalau ada pengantaran gimana ya gitu. Dulu pernah punya pikiran seperti itu gitu kan. Tapi rasa seperti itu nggak pernah dirasakan Iya, ya. di awal-awal waktu kami lepas dari yayasan itu kan Ah, sempat mikirnya gitu, ini gimana yang mau jalaninnya ya? Bener. Operasionalnya dari mana? Bener. Kalau kita nggak minta dari orang-orang ini, gimana mau menjalankannya secara gratis bener gitu tuh kan? bener. Nah itu dulu sempat awal. Akhirnya kalau sekarang sih, ya
sponsor kita maha kaya kok. Udah angkat tangan deh kalau terlalu jauh aja gitu. Kalau saya pikirnya cuma gini, kalau Allah masih ridho kita jalankan ini secara gratis, insya Allah jalan terus. Jalan terus. Iya. Dan terbukti sampai sekarang jalan terus. Alhamdulillah. Semua armada tercukupi kebutuhan operasionalnya Iya. bahkan ya. Jadi walaupun dititipkan di satu masjid, tidak membebani masjid tersebut Tidak. Mas ya. Sampai saya bilang, kami hanya numpang teduh. Silahkan digunakan Iya. selebihnya. Kita cuma numpang teduh, kami juga nggak minta operasional dari masjid, ya kan. Insya Allah kami, ya masih kami jalankan sesuai dengan kemampuan kami sendiri lah. Berarti dari awal berdiri, dari awal berjalan sampai Iya. dengan hari ini belum pernah, dan mungkin saya bilang tidak mungkin dong ada penentangan dari tempat-tempat yang kita ingin titipkan Mas. Atau mungkin pernah ada penentangan. Ada satu ambulan kita yang ditaruh di salah satu relawan kita. Oke. Itu pada saat pandemi kemarin. Ya kami sih wajar ya, karena kan walaupun kami sudah membuat dari awal itu sudah kami sampaikan bahwa kami pada saat pandemi itu tidak melayani pengantaran untuk COVID. COVID. Iya. Oke. Ya, cuman ya namanya orang, Benar. kami bisa maklumi. Itu dia ada kekhawatiran. Ya nggak masalah. Akhirnya mobil itu kita tarik dulu. Tapi sekarang ini aja. Sekarang dibalikin lagi ke sana, orangnya tenang-tenang aja ya, alhamdulillah berarti. Berarti mungkin concernnya ya mungkin juga awal-awal pandemi kemarin kan isunya terlalu banyak Betul, Mas ya. betul. Speak up sana sini terkait ada yang paham tentang COVID, ada yang nggak paham tapi juga ngomong gitu. Akhirnya isu yang beredar di masyarakat juga simpang siur ya. Mungkin salah kami juga itu. Jadi harusnya kami kalau nuwun lah bahasanya itu ya, kalau nuwun. Tapi ya paling nggak itu jadi pelajaran lah buat kami. Seru sih ya. Tertarik deh pokoknya kapan-kapan nanti kalau Mas Rio butuh relawan, Monggo, silakan dengan senang hati. butuh partner driver yang keluar kota, insya Allah saya siap deh pokoknya. Saya juga ingin belajar mencari hikmah tadi gitu ya. Karena itu tidak bisa dibayar gitu. Mau nyari kelas hikmah juga di mana nggak ada, nggak mungkin kita bisa Ustadz saya mau belajar hikmah gitu. Kalau cuma disampaikan kan ya. Karena setiap pengantaran itu tuh selalu, kalau saya pribadi selalu ada cerita gitu. Selalu ada cerita Mas. Selalu ada cerita, artinya cerita yang bisa buat ambil pelajaran gitu ya. Jadi pengantaran jenazah, pengantaran pasien, yang lebih ada beberapa pengantaran itu yang buat terus terang saya itu sering misalnya ngantar jenazah ya. Oke. Tapi beberapa awal-awal tuh saya terlarut gitu ya. Artinya keluarga yang di belakang itu yang mendampingi jenazah itu nangis, ya kita ikut sedih gitu kan. Kita ikut sedih gitu. Terbawa emosi tadi ya. Iya. Kalau pasien itu yang sering kali membuat kita tersentuh itu kalau pasien anak. Oh, oke. Iya. Pasien anak dengan sakit yang, aduh, pokoknya untuk seusia dia itu sakit itu luar biasa gitu. Luar biasa gitu ya. Leukemia, kanker, gitu, jantung bocor, itu sering gitu. Ini pengalaman-pengalaman yang sering membuat terenyuh gitu Iya, Mas ya. padahal kita sering, misalnya ada pengantaran rutin gitu si pasien ini deh. Ya penyakitnya sama, tapi setiap kali pengantaran ya pasti masih merasakan gitu gimana keluarganya dengan kesabarannya gitu kan. Bagaimana si anak di usia itu yang harus merasakan sakit seperti itu gitu kan. Wah, luar biasa ya. Itu pengalaman yang agak terenyuh. Kalau pengalaman yang lucu unik ada gak juga gak Mas sepanjang perjalanan bawa wiyu-wiyu? Atau mungkin pas lagi dalam perjalanan ini ada aja yang nakal nggak mau ngasih jalan gitu. Oh ada. Pasti ada Mas kayak gitu tuh ya. Saya pernah itu di kota ya. Jadi saya masih ingat itu di pertigaan McDonald itu. Oh, kayu tangan benar. Nah itu. Jadi pada saat itu kita mau ngantar ke Saiful Anwar. Saya dari arah alun-alun gitu kan. Nah, itu sirene udah bunyi nyaring gitu kan. Ada ibu-ibu itu langsung nutup waktu di lampu merah. Biasanya kan kalau kita pakai sirene itu ya langsung bablas aja. Langsung gitu. bablas aja benar. Ada ibu naik motor ya tahu sendiri lah mama gitu ya. Langsung nutup jalan ke depan gini, diam dia. Karena pada saat itu lampu merah. Patuh ya pokoknya. Kita udah klakson, kita udah sampai ngomong, "Bu, kami mau lewat," gitu kan.
dia malah noleh, mukanya nantang gitu kan. Untungnya pada saat itu ada polisi gitu kan. Oke. Ada polisi yang langsung Bertugas ngasih di situ. teguran gitu kan. Ini ambulan, kasih jalan gitu kan. Akhirnya Oke. mungkin si ibu itu kesel juga gitu. Akhirnya ya minggir gitu kan. Ya gitu-gitulah. Tapi memang kebanyakan sih, ini nggak tahu ya, mohon maaf buat ibu-ibu atau mama yang Di jalan ya. jalan gitu, yang memang kebanyakan sih seperti itu. Tapi mungkin sedikit edukasi Mas ya, walaupun saya nggak tahu juga sebenarnya. Iya. Artinya ketika kita mendengar sirene, Ya, baik itu dari mobil-mobil kedinasan, pemerintahan, dari kepolisian, TNI, ataupun juga dari rekan-rekan ambulan, kalau lampu merah, saudara-saudara kita ini berarti harus diprioritaskan untuk diberi jalan. iya. Jadi sebenarnya ada beberapa kendaraan prioritas ya, ada aturannya itu. Jadi pertama itu mobil pemadam Mobil kebakaran. pemadam kebakaran, benar. Kedua ambulan. Ambulan, Ketiga mobil pejabat. mobil pejabat tadi ya. Iya. saya punya kedinasan. Keempat saya lupa. Oh, Jadi ini yang prioritas gitu. Yang Apalagi kalau prioritas. sudah dia menggunakan sirine gitu Sirinenya kan. benar. Itu harus didahulukan gitu. Dan mungkin buat saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin sedang di jalan dan ketika mendengar sirine, kayaknya yang harus ditanamkan dalam pikiran kita itu langsung apa bahasanya ya, langsung menanamkan bahwa ini pasti pasien emergensi. Entah emergensinya seberapa levelnya, kalau bisa kita langsung beranggapan ini emergensi, yuk menepi dulu gitu ya. Kadang saya juga sering lihat tuh Mas, sudah bunyi sirine saya nepi, kadang saya suka ketawa sama istri gitu kan. Harusnya tuh nepi gitu, bukan malah tambah kencang gitu kayak ngikutin Kadang ngikutin gitu. kayak ngikutin kayak balapan gitu, jangan gitu kan, malah lebih berbahaya gitu. Apalagi ada teman-teman yang di belakang ambulan ya, yang ngikutin pengen los, kayaknya lebih berbahaya deh. Bahaya. Karena kalau tiba-tiba ambulannya harus stop mendadak atau tiba-tiba banting setir ke kanan dan ke kiri, ini lebih berbahaya lagi ya. Tapi intinya pokoknya kalau teman-teman nanti di luar sana mendengar suara ambulan, ya udah menepi aja dulu. Toh sebentar, nggak nyampe 1 menit, 5 detik juga nggak nyampe deh menepinya. Iya, tapi itu ini ya, maksudnya cuman sekali, ya nggak banyak lah kejadian kayak gitu ya. Di Malang itu sebenarnya luar biasa kok. Jadi kesadaran masyarakat untuk membukakan jalan gitu di Malang itu Cukup termasuk tinggi. kota yang inilah, termasuk kota yang Bersahabat ya pokoknya. betul. Dan cukup tinggi awareness-nya gitu ya, kesadarannya untuk memberi jalan. Apalagi kalau nggak mau beri jalan damkar ya, kayaknya bahaya deh kalau beri damkar jalan. Oh, damkar udah Pokoknya harus diberi jalan deh ya. Senggol karena dikit. kalau misalnya terjadi sesuatu gitu ya, Iya. mereka nggak disalahkan. Ya benar sih, Iya. benar itu. Karena sering banyak kadang ngeliat kejadian-kejadian gitu ya, tayangan-tayangan yang masih ada aja yang nggak ngeberi jalan, akhirnya sengaja atau tidak sengaja keseruduk, ya udah. Iya. Karena prioritas mereka adalah ada saudara-saudara yang perlu dipadamkan apinya gitu loh, dan pasti concernnya adalah bisa jadi ada nyawa yang harus diselamatkan juga di situ gitu. Kalau memikirkan satu orang yang egois, kayaknya Iya. mengorbankan terlalu banyak. Cuman ini saya cerita dikit waktu pandemi yang awal itu. Awal-awal, Iya. oke. Itu sempet kan rame ambulan, kan banyak tuh ambulan Iya, seliweran bener, hampir setiap seliweran, hari, bener, Mas, setiap, bener. mungkin setiap jam itu Ada, iya. saya dari rumah yang agak masuk ke dalam aja mendengar pagi, siang, sore, tengah malam gitu. itu nggak ada berhenti-berhentinya gitu Bener. kan, nggak ada berhenti-berhentinya. Dan yang kadang menyedihkan itu ya, kita ini hidup di era media sosial ya. Iya. Sampai ada yang berkomen gini, itu ambulan bunyi-bunyi itu memang bawa pasien atau ambulan kosong aja gitu. Iya, Cuman buat nakut-nakutin warga katanya gitu. Itu terus terang buat kami itu menyakitkan gitu kan. Bener sih. Karena saya kan ada di grup ambulan gitu. Kayak kita tahu sendiri bagaimana kesibukannya Bener. ambulan pada saat itu. Orang kami aja ya, padahal kami tidak melayani COVID gitu. Satu hari itu bisa mungkin hampir 50-60 panggilan. Wow. Iya, pada saat itu loh. Padahal tidak melayani untuk pasien COVID. loh. Iya. Wow, luar Dan biasa. itu kami akhirnya cuma bisa bantu. Oh, kalau butuh untuk COVID menggunakan ambulan ini gitu ya. Ya kami hanya bisa bantu ngarahkan. Mengarahkan saja. Cuman itu dari dini hari Udah sampai bunyi. ke dini hari lagi, itu telepon tuh nggak pernah Berhenti. berhenti. Oke. Di call center kami. Call centernya. Juga termasuk ke telepon saya pribadi gitu kan. Karena kan orang tahu gitu saya ini pegang ambulan. Jadi ya
sedih juga kami nggak bisa bantu karena keterbatasan. Keterbatasan tadi ya. Iya, cuman ya itu tadi. Begitu ada yang komen seperti itu, rasanya. Iya sih bener. Ya terlepas mungkin ada oknum atau tidak, Iya. tapi teman-teman harusnya menyadari bahwa perjuangan seorang driver ambulan itu tidak mudah. Tuh. Apalagi di masa pandemi yang harus pakai APD lengkap dari jam sekian sampai jam sekian. Kan kalau nggak salah sekali dibuka APD-nya ya udah Iya. dibuang dan harus ganti lagi gitu kan. Dan saya tuh pernah nyoba ya pakai APD itu. Mungkin kayak sampai 5 menit tuh saya udah nggak betah gitu kan. Karena gini, kalau orang yang bawa COVID pakai APD itu pertama nggak boleh pakai AC. Oh nggak boleh pakai AC? Nggak boleh. Berarti terbuka jendela nih ya? Iya. Oh, oke. Nah, apalagi pada saat itu mau masuk ke rumah sakit antri. Kalau malam sih masih nggak apa-apa gitu. Iya, masih agak Cuma sejuk kalau ya. siang, aduh. Luar biasa. Saya pernah ngeliat sendiri gitu teman-teman yang antar pasien COVID di siang hari pada saat lagi terik-teriknya Bener. pakai baju lengkap seperti itu. Oh. Aduh, luar biasa itu. Dan mungkin banyak teman-teman yang akhirnya jatuh sakit bukan karena COVID tapi karena kelelahan yang luar biasa tadi ya. Ya itu tadi nggak mungkin dong pakai baju APD per 5 menit dibuka gitu. Karena sekali dibuka ya harus dibuang, dimusnahkan gitu kan, ganti yang baru lagi gitu ya. Makanya kenapa ada aturan gini pada saat itu. Kalau mau ke rumah sakit, si keluarga ini harus sudah menghubungi rumah sakit dan dipastikan sudah dapat tempat. Oh, ini mungkin yang dulu sempat jadi isu yang ramai berkembang ya, penolakan dan segala macamnya. Karena Ternyata memang rumah sakit pada saat itu kan full semua. bukan mau menolak, tapi Kemudian orang-orang ini kan karena keterbatasan pengetahuannya, pokoknya wis bawa aja dulu ke rumah sakit gitu. Sementara rumah sakit membuat aturan seperti itu gitu. Jadi kamu harus istilahnya pesan tempat dulu Pesan gitu tempat kan. dulu. Karena dari ruang misalnya IGD aja udah penuh, apalagi kamar-kamar udah nggak ada gitu. Harus nunggu di ambulan, sementara petugas ambulannya dengan pakaian lengkap. bener. Dan mereka ya itu karena harus nunggu itu kan nggak betah kan Nggak gitu. betah, bener. Dan itu sih kayaknya isu yang dulu sempat berkembang, terjadi penolakan pasien, akhirnya pasien meninggal. Bukan itu ya, tapi karena ada SOP yang dijalankan supaya tadi supaya setiap pasien yang datang tetap bisa dihandle gitu. Tetap bisa di IGD, kemudian masuk ke ruangan. Kan nggak mungkin juga kalau kita geletakan pasien di lorong-lorong dan segala macam, artinya tidak proper. Ya tambah sakit, mungkin lebih parah jadinya Oh, gitu. Jadi kita ngomong virus gitu Ngomong ya. virus gitu kan, malah nanti nyebar kemana-mana ya, akhirnya bukan terkondisikan ya nantinya. Siap deh. Berarti Wiyu, nah kalau ini 2022 gini, Iya. ada target apa mas? Pendek atau jangka panjang nih di Wiyu sendiri? Sebenarnya kami itu masih banyak mimpi ya. Oke. Mimpi yang pertama rumah singgah. Oh bener, rumah singgah. Iya, karena kami ini sering nganter bahkan jemput dari luar kota yang harus datang ke Malang, ya kan. Kemudian orang-orang ini kan sakitnya tuh bukan sakit yang biasa gitu, sakit yang misalnya dia harus kemo dan sebagainya gitu kan. Berarti ada teman-teman harus nunggu gitu, ada waktu di spare. Dan mereka misalnya anggaplah misalnya contoh dari Pasuruan datang ke Malang, kemudian mereka harus datang tuh pagi-pagi. Karena apa? Supaya dapat antrian awal. Oh, oke. Sementara si pasien ini dengan sakit seperti itu harus nunggu. Harus nunggu bener. Iya. Nah, kalau dengan adanya rumah singgah kan paling tidak dia tidak perlu harus hari itu. Oke. Paling enggak sehari sebelumnya Udah datang dia duluan. sudah datang nginep di rumah singgah, istirahat. Nah, besok paginya baru Bisa kontrol dan iya. segala macamnya. Karena ada beberapa itu kayak pernah ada satu pasien anak cuci darah. Oke. Itu rumahnya di daerah Tulungagung. Oh, oke. Iya, Tulungagung. Dia seminggu 2 kali itu harus cuci darah ke Malang. Oke. Jadi bisa dibayangkan dia harus datang pada saat itu dia pakai kendaraan umum, entah naik kereta atau naik bus, ya kan? Datang langsung antri itu dia dini hari berangkat, harus nunggu di ruang tunggu sampai loket buka, kemudian cuci darah. Padahal kita tahu sendiri cuci darah itu kalau dia udah kondisi badannya kalau dia sebelum cuci darah tuh, aduh luar biasa itu. Luar biasa, oke. Nah itu seminggu 2 kali dan dia harus pulang lagi, datang lagi. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu karena kami pada saat itu ada kas lebih, kami bantu koskan. Oh, oke. Jadi kita koskan di Malang, jadi dia nggak perlu pulang.
Sampai nanti jadwal Perawatan selanjutnya gitu ya. iya cuci darah yang kedua, setelah itu baru pulangnya kami antar. Oh, oke. Seperti itu. Jadi targetnya harapannya ada rumah singgah Rumah ini ya. singgah. Kemudian ambulan untuk daerah pelosok. Ambulan untuk daerah pelosok. Iya, ya alhamdulillah ada satu ambulan yang kami titipkan di sana. Dulu tuh kami pernah ditawari salah satu apa sih aplikasi yang untuk donasi-donasi Oke, itu ya itu. Dulu mereka pernah mensupport kami untuk pengadaan ambulan yang kedua. Oke. Ya, mengkampanyekan. Mengkampanyekan Iya. Kemudian setelah ambulan itu terwujud, mereka memberikan penawaran ke kami gitu. Mas, ada program apa lagi gitu. Saya tuh bayangan saya tuh dulu, karena kami sering juga antar jemput di daerah pelosok, terus saya sampaikan ambulan untuk daerah pelosok gitu. Oke. Gitu. Cuman karena sebenarnya pada saat itu sudah di-approve. Sudah di-approve. Oke. Sudah di-approve, hanya saja pandemi. Oh. Akhirnya ya berlalu gitu aja ya, nggak apa-apa gitu sih. ya, nggak apa. Ya mungkin belum rezeki. Cuman pada saat kami mendapat tambahan, jadi waktu pandemi itu kami dapat tambahan 2 ambulan. Pandeminya dapat 2 ambulan ya. Iya, jadi satu dikasih seseorang, satu ada ambulan salah satu pondok di Kota Malang Oke. mengamanahkannya ke kami untuk dijalankan gitu. Akhirnya karena kami bilang wah kalau 4 nih ya kami sih senang-senang aja, ada unit yang banyak Ada bisa unit banyak, benar. lebih luas melayani Lebih banyak luas orang melayani, gitu. benar. Cuman akhirnya satu kami putuskan udah kita satu taruh di pelosok. Oh, oke. Akhirnya dapat nih yang pelosok ya. Iya. tadi. Ini ada cerita yang agak ini nih. Apa tuh Mas? Jadi waktu pandemi itu kan kami dikasih satu tuh, Bener. yang sekarang ada di Yang bawah sekarang itu. di bawah ini, ya, oke. Iya. Itu alasannya sederhana aja karena pada saat itu si orang ini minta tolong, dia sudah menelpon ke banyak ambulan. Oke. Ya, cuma pada saat itu saya nggak tahu ambulan-ambulan lain mungkin lagi sibuk atau lagi jalan ya. Akhirnya nelpon ke kami sampaikan, insya Allah kami bisa antar, asalkan bukan Pasien COVID. COVID, Oke. jenazah itu. Oh, jenazah COVID. Iya, akhirnya ya oke. Dia uruskan semua sampai clear, kami dapat surat bukan jenazah COVID, kami antar. Itu antarnya ke Tegal kalau nggak salah. Oke, Kota Ya, Tegal. keluar kota. Sudah selesai, berapa hari kemudian kami dihubungi Oleh orang yang tadi si lagi. orang ini tadi ini. Dia bilang, "Mas, saya mau ini dong." Awalnya gini, saya punya mobil di rumah, Oke. ada 2. Monggo dipilih, bahasanya gitu. Oh, oke. Mana yang bisa Masya Allah. dijadikan ambulan gitu kan. Pada saat itu ada mobil build up Amerika sama satu mobil inilah, mobil sejuta umat lah. Ah, Kami memilih mobil sejuta umat karena tapi kami milih mobil ini tapi kami izin nanti kami jual. Karena mobil itu mobil kecil. Oh, karena mobil kecil. Iya, kami jual, nanti hasilnya kami rupakan untuk mobil yang cocok untuk ambulan. Ini cocok untuk ambulan. Akhirnya beliau mikir gini, udah nggak usah Mas, gini aja, nanti saya hubungi gitu. Satu hari, selang berapa hari itu dia menghubungi kami. Jadi yang 2 mobil ini nggak dipilih nih ya? Nggak jadi. Nggak jadi dipilih. Iya. Oke. Hubungi kami, ketemu di dealer. Wah, Allahu Akbar. Masya Allah. Akhirnya dihubungi dan datang ke dealer. Iya. Pilih tuh. Iya. Wah, Jadi Masya langsung, ini Mas, saya cuma bisa kasih unitnya katanya. Jadi nanti untuk yang lain, monggo diupayakan sendiri. Siap. Jadi untuk jadikan ambulan ya sudah. Alhamdulillahnya pada saat itu ada orang yang mau mensupport. Begitu tahu kami dapat mobil untuk ambulan, kami dihubungi, Mas, saya yang support ininya deh, dijadikan sebagai ambulannya. Jadikan sebagai ambulannya gitu. Dan jadi deh. Dan gitu. jadi ambulan. Wah, Allah. Itu di bawah itu. Lengkap dengan segala isinya. Wah, luar biasa ya. Jadi dari pengalaman yang mungkin tadi menghubungi sekian banyak, mungkin sibuk armadanya, dapat dan mungkin sebagai ucapan terima kasih juga. Dan kalau bahasa kerennya itu kan ada istilah pay forward gitu. Artinya ketika kalian mendapat sebuah kebaikan, ya balasnya ke depan lagi gitu loh, supaya nanti lebih banyak lagi orang yang merasakan. Gitu. Karena gini, beliau sempat cerita ke kami. Jadi beliau itu asli orang Blitar.
Oke. Di sana itu beliau pernah mengalami, jadi orang tuanya, ibunya mungkin saat itu meninggal. Pada saat mau diantar ke kuburan, itu nggak ada ambulan, karena kan di kampung ya. Diantarnya pakai apa coba? Pakai mobil pickup. Oke. Nah beliau nggak mau. Kan akhirnya pada saat itu menghubungi ke sana kemari, akhirnya dapat ambulan. Dapat ambulan. Dari situlah yang menginspirasi beliau untuk memberikan mobil itu. Tadi Iya. mobil untuk dijadikan ambulan tadi. Iya. Wah, keren sih. Tentunya masih banyak lagi mimpi-mimpi dari rekan-rekan Iya. Wiyu ya. Banyak. Cuman yang dua mimpi ini, yang rumah singgah dan ambulan untuk pelosok ini, makanya Wiyu itu sempat saya ganti namanya. Oh, Jadi sempat diganti. iya, jadi dulu kan Wiyu ambulan gratis Malang. Oke. Terus saya ganti jadi Wiyu ambulan gratis Indonesia. Oh, oke. Harapan kami bisa nanti meluaskan, Wiyu tadi. iya, meluaskan Wiyu bukan hanya di Malang, mungkin di kota-kota lain. Khususnya sih di daerah-daerah pelosok. Dan dengan semangat yang sama tadinya ya. Dan kalau bisa tetap dengan ininya gratis. Gratis tadi itu. Siap deh. Ada lagi yang ingin disampaikan Mas untuk saudara-saudara kita di luar sana terkait dengan Wiyu ini tadi? Kalau mau pesan Wiyu itu gampang. Gampang ya? Iya, nggak ada prosedur yang ribet. Hubungi kami, butuhnya di pengantaran apa. Yang penting bukan emergensi. Yang penting bukan emergensi. Jemput kemana, antar kemana, udah itu aja. Nggak perlu, Mas ini biayanya berapa, Mas ini nanti gimana. Kecuali kalau keluar kota ya, karena kami masih belum sehebat itu untuk antar keluar kota secara gratis. Jadi kalau keluar kota, tapi ini juga ada cerita gitu. Wiyu itu terkenal kalau keluar kota itu dengan harga yang murah. Ya, karena ya kami hanya hitung, ini kami hitung berapa kilometer, mobil ini kan ada penggunaan bensinnya 1 banding berapa gitu ya. Ya udah kami hitungkan itu. Kemudian kalau lewat tol ini biaya tolnya, atau kalau dia mau lebih fair, nanti tolnya mereka yang bayar langsung. Bayar langsung gitu. Gitu. Dan ini pasti tetap lebih murah dari banding yang lain. Iya. Walaupun banyak dikomplain orang sesama ambulan, tapi ya karena kami prinsipnya kalau bisa sih kami gratis gitu. Kalau bisa gratis itu. Oh, satu lagi ada mimpi kami. Apa itu Mas? Aplikasi. Oh, benar sih. Kalau pakai aplikasi akan lebih memudahkan. Ya, jadi ini sebenarnya dulu awal-awal waktu saya masih di yayasan sempat tercetus gitu. Saya terpikirkan gini, aplikasi yang seperti online-onlinean itu ya. Tapi ini khusus ambulan. Khusus ambulan. Jadi di dalamnya situ nanti bukan hanya Wiyu gitu. Ambulan lain mana nanti yang ready, mana yang terdekat. Benar. Mereka bisa langsung bisa respon cepat gitu, karena kan ambulan kan itu bisa lebih respon. Tinggal kita menghimpun aja mana ambulan yang mau gabung, ayo kita masuk di aplikasi ini gitu kan. Benar. Dan isi aplikasi itu bukan hanya itu nantinya, ya kayak aplikasi yang online, kendaraan online itu. Jadi dalamnya mungkin ada wakaf kah? Ada informasi yang lainnya, ada tempat untuk berwakaf, gitu kan, berzakat dan segala macamnya. Mungkin masjid juga. Benar. Gitu, jadi aplikasi yang sifatnya pelayanan umat pokoknya. Taksi online aja bisa buat aplikasi secanggih itu gitu kan. Masa untuk umat nggak bisa gitu ya. Cuman memang kembali lagi, dulu pernah kita mau ikhtiarkan, cuman ya itu mahal ya. Tapi semoga aja nanti ada teman-teman yang menyaksikan hari ini ya. Amin. Mau urunan tadi, bahasanya urunan. Supaya tadi ada sense of belonging ya, rasa saling memilikinya tuh ada gitu akhirnya nanti. Tidak hanya sekedar memberi dan udahlah lepas tangan gitu, tapi ada rasa memiliki dan rasa ingin menjaga juga nanti ke depannya. Oke deh kalau gitu, terima kasih Mas Reo. Semoga dengan mimpi-mimpi Wiyu-Wiyunya Allah kabulkan dan wujudkan juga ya di tahun ini. Bagi gitu ya. Masjid ini ya. Buat masjid ini ya, Masya Allah. Dan juga ada teman-teman di sana yang mungkin mau urunan, pokoknya katanya mudah juga pemesanannya, tinggal telepon, titik jemput, titik antar kemana, beres, tidak ada yang lain-lainnya. Saya mau sharing juga nomor call center kami. Boleh. Iya, jadi kalau butuh ambulan bisa menghubungi call center kami di 087 700 607 700. Nah, nanti pokoknya keluar di bawah sini ya pokoknya gitu. Dan nanti juga akan kami perlihatkan juga sedikit profil tentang Wiyu ya. Jadi teman-teman saudara-saudara kita di sana bisa melihat ya. Pokoknya
Wiyu Ambulan Gratis Indonesia. Semoga nanti semangatnya tersebar luas, tidak hanya ada di Malang, tapi di kota-kota besar lainnya ataupun di pelosok-pelosok lainnya. Kalau gitu Mas Reo, terima kasih sekali lagi, sukses dengan Wiyu-Wiyunya, sukses juga dengan program yang sebelumnya seperti kita bahas tentang Malang Selatan. Semoga makin banyak saudara-saudara kita yang saling bergandengan tangan, saling urunan, tentunya untuk kemaslahatan untuk saudara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau gitu saya Dirwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Masjid Sabilis Salam. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk kemajuan dakwah dan Rumah Quran Sabilis Salam.